Selamat pagi. Saya ingin menjelaskan tentang hubungan realitas sosial, keagamaan, dan hubungannya dengan virus corona, dengan wabah corona. Virus ini muncul pada tanggal 30 Desember 2019 di Wuhan, di negara Cina, di mana kota Wuhan ini sendiri merupakan pusat nasional yang di mana virus ini ditemukan di wilayah tersebut. Akibat virus ini banyak muncul beberapa isu, diantaranya ada yang mengatakan virus ini muncul diakibatkan kebocoran laboratorium yang berada di Wuhan saat itu, yang sedang menciptakan senjata biologi untuk menghancurkan, maksudnya mengurangi populasi manusia di dunia. Dan juga ada yang mengatakan bahwa virus ini muncul dikaitkan dengan beberapa pernyataan dari orang-orang di masyarakat yang mengatakan bahwa virus ini muncul di Cina karena hukuman dari Tuhan yang telah menyiksa warga negara Islam. Padahal itu sebenarnya belum dibuktikan kebenarannya, namun itu hanyalah beberapa spekulasi dari beberapa masyarakat yang berpikir seperti itu. Virus ini muncul dan sangat merugikan banyak pihak. Virus ini dinyatakan sebagai pandemi COVID-19 oleh Badan WHO. Virus ini menyebar dengan sangat cepat ke beberapa negara, yang bahkan tidak begitu tahu tentang penyebaran virus ini. Di awal-awal kemunculan virus ini banyak yang hanya mengatakan bahwa virus itu hanya berada dalam jangkauan negara Cina, tapi pada kenyataannya kita tahu bahwa virus ini muncul dan mencemaskan hampir seluruh negara di dunia, di mana semua negara saat ini mencemaskan warga negaranya yang terjangkit virus ini. Dan dalam hal ini para peneliti masih melakukan penelitian untuk menemukan vaksin untuk mencegah virus ini. Di mana kita tahu bahwa virus ini sangat merugikan dari sisi keagamaan, sosial, dan membawa dampak yang sangat buruk bagi hampir seluruh negara di dunia, di mana kita tahu bahwa kemunculan virus ini munculnya virus ini akan mengakibatkan krisis ekonomi di beberapa negara, salah satunya Indonesia sendiri. Negara Indonesia yang kita tahu bahwa ini negara yang masih dalam negara berkembang, dan pertumbuhan ekonominya tidak begitu pesat, dan kita tahu bahwa Indonesia itu masih banyak hutang di negara lain, dan apabila ini masih terus seperti ini akan terjadi krisis ekonomi yang lebih parah seperti pada tahun 1998, di mana
di mana saat itu krisis ekonomi menyusahkan banyak orang, dan itu sangat-sangat buruk. Di beberapa negara sudah ada menerapkan solusi untuk mencegah penyebaran virus ini, yaitu dengan cara mengkarantina negaranya, itu melockdown negaranya. Bahkan tidak ada aktivitas yang dilakukan di luar rumah. Sebut saja negara Italia salah satunya yang memutuskan untuk mengkarantina negaranya karena mereka takut penyebaran virus ini akan memakan sangat banyak korban, dan akhirnya memutuskan untuk melockdown negaranya sampai virus itu ditemukan vaksinnya. Virus ini muncul dan membawa dampak tidak hanya pada dampak ekonomi, tapi juga pada dampak keagamaan, di mana hampir seluruh masyarakat yang mempunyai agama dilarang untuk melakukan ibadah. Misalnya saja pada kaum muslim, sholat Jumat ditiadakan karena ditakutkan akan menambah jumlah orang yang terjangkit virus ini. Terus untuk orang yang beragama Kristen, mereka melakukan hari raya yang dimana ada hari raya yang dilakukan melalui ibadah online. Kemudian dan semua agama-agama yang lain juga melakukan hal yang sama, yaitu tidak melakukan ibadah di luar, tapi di sekitaran rumahnya, karena di dalam rumahnya, karena pemerintah sudah mengeluarkan surat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di luar selama beberapa waktu, dan di mana kaum muslim di mana MUI sendiri sudah mengeluarkan surat untuk tidak meniadakan sholat Jumat dan sholatnya di rumah saja. Dan untuk bulan Ramadan tahun ini sepertinya ibadahnya akan tetap di rumah, karena seperti yang diketahui penyebaran virus ini sudah memakan banyak ribuan korban. Walaupun sudah ada yang sembuh, tapi lebih banyak tingkat kematiannya. Virus ini tidak hanya mengganggu aktivitas keagamaan, tapi juga aktivitas seperti pengumpulan massa yang seperti di sekolah, kampus, kantor, dan segala dan lainnya. Itu
sudah dikasih waktu untuk dikasih waktu untuk tidak melakukan kegiatan pada waktu tertentu, maksudnya pada waktu yang ditentukan sesuai dengan perkembangan virus ini. Yang kita tahu virus ini sangat memakan banyak korban, dan dia menjadi salah satu isu pembunuh umat manusia di seluruh negara yang ada di dunia. Sekian hasil penjelasan dari saya tentang hubungannya virus corona dan realitas sosial keagamaan. Terima kasih.